Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas itu tentang apa sih AI dalam bisnis ya, atau artificial dalam bisnis. Oke, sebenarnya saya mau kasih tahu apa kabar semuanya, pada sehat-sehat semuanya. Oke, nah kita udah siap ya. Nah untuk AI dalam bisnis sendiri, seperti kalian lihat di layar, ini AI digunakan dalam berbagai cara ya untuk memperbaiki pendukung keputusan ya yang disediakan bagi manajer maupun praktisi bisnis. Nah, di sini ada tiga diagram ya, gambarnya. Itu ada keputusan sebelah kiri dan sebelah kanan adalah telah ditentukan. Nah, ini ada dua struktur keputusan, itu ada namanya tidak terstruktur, itu di level manajemen strategis ya. Terus untuk yang semi terstruktur ada manajemen taktis, dan terakhir adalah yang terstruktur. Nah itu adalah di bagian manajemen operasional. Nah ya, jadi seperti ini ya diagram untuk AI. Nah ciri-ciri perilaku cerdas seperti kalian bisa lihat di layar, ini yang pertama bisa berpikir dan bernalar ya. Nah terus menggunakan penalaran untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga ini belajar dan paham dari pengalaman, terus memperoleh dan menerapkan pengetahuan, terus menampilkan kreativitas dan imajinasi, terus mengatasi situasi yang rumit dan membingungkan, dan selanjutnya bisa menanggapi situasi tersebut walaupun ini baru, bisa ditangani dengan cepat ya dan berhasil. Terus bisa mengenali elemen-elemen yang penting dalam situasi, dan terakhir bisa mengatasi informasi yang masih ambigu. Ambigu ini artinya apa? Tidak jelas ya. Terus tidak lengkap dan salah. Nah, itu ciri-ciri perilaku cerdas, dia bisa seperti itu semua. Nah, untuk domain kecerdasan artifisial sendiri ya, ini kita bagi menjadi 3 tahap ya. Dari AI ini dipecah menjadi 3. Pertama itu adalah cognitive science application, di mana cognitive science application ini terdiri dari sistem pakar ya, atau expert system, logika fuzzy atau fuzzy logic ya, terus algoritma genetik, terus adalah neural network atau jaring saraf tiruan. Nah itu yang untuk cognitive science applications ya. Nah sedang untuk robotic application ini ada namanya persepsi visual, terus indera peraba, ketangkasan, navigasi ya, yang berhubungan dengan robotika lah ya. Nah yang terakhir baru ada namanya natural interface applications, dimana di sini bisa di dalamnya terdiri dari bahasa alami ya, ada natural language, terus ada pengenalan bicara, speaking recognition atau speak recognitions ya, ada interface multisensor ya, ada VR. Nah yang hobi VR atau ER itu sebetulnya di bagian itu interface applications, augmented dan virtual. Oke, menarik sebenarnya untuk cabang ilmu AI ini ya. Nah untuk aplikasi kecerdasan tiruan sendiri ini dikelompokkan dalam 3 kategori ya. Pertama kognitif, yang seperti yang saya ini sudah kita bahas ya di depan tadi ya. Ini kognitif, terhadap robot, nah dan alat pengembang alami atau natural interface vision. Ini cuma di slide ini cuma penjelasan yang digambar tadi sebelumnya, pada slide sebelumnya. Nah untuk aplikasi AI dalam dunia bisnis ya, yang pertama paling tinggi itu ANN ya, atau artificial neural network JST ya, jaringan saraf tiruan. Nah terus ada logika fuzzy, terus ada algoritma genetika, VR tadi seperti saya bilang, terus ada intelligent agent, terus ada expertise, sistem aplikasi, sistem pakar ya. Nah untuk aplikasi AI di dalam bisnis, seperti saya bilang di awal tadi, ini bisa kalian lihat ya penjelasan di sini. Untuk jaringan neural atau jaringan saraf tiruan ini bisa kalian baca, terus logika atas samar ya. Nah ada algoritma genetis ya, ini nanti akan kita bahas lagi untuk beberapa minggu ke depan, pengertian dari lebih dalam lagi tentang apa ini ya, aplikasi AI ya. Terus nah di sini ada agen cerdas, ini minggu sebelumnya kita sudah jelaskan ya, ada namanya agen cerdas atau intelligence agents ya. Nah ini suatu perangkat lunak
pengganti yang dapat dari suatu aktivitas. Nah, jadi agen cerdas ini secara built-in ya, ini secara built-in ya, menggunakan dan mempelajari pengetahuan tentang bagaimana seseorang pemakai akhir ini bertindak atau menjawab pertanyaan yang diajukan ya, terus menerapkan suatu solusi seperti suatu template presentasi perancangan misalkan atau spreadsheet ya untuk memecahkan suatu permasalahan yang spesifik dari pemakai akhir seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis agen cerdas bisa kalian lihat di layar di sini dibagi menjadi dua ya. Nah, ada yang UIA atau User Interface Agent ya. Terus ada Information Management Agent. Nah, untuk UI sendiri ini ada Interface Tutor, Presentation Agents, Network Navigation Agent, dan Role Playing Agents ya. Nah, beda dengan Information Management Agents. Di sini ada Search Agent, ada Information Brokers, nah brokers ya seperti ini, dan Information Filters. Nah, untuk agen cerdas ini ya UI. Ini bisa kalian lihat di sini penjelasan lebih lanjutnya. Oke, nanti bisa kalian baca atau skip atau pause nanti untuk melihat kembali video ini. Nah, terus untuk dalam manajemen informasi ya. Nah, ini untuk komponen sistem pakar. Ada sistem pakar ini paling bawah tadi ya untuk dari ini ya. Nah, paling bawah sistem pakar atau sistem area AI aplikasi ya. Jadi untuk komponen sistem pakar ini yang pertama dia dari ujung ke ujung ya. Artinya apa? Dari ada pemakai sama teknisi ya. Ini dibagi menjadi dua, sistem expert, sistem pakar ya. Terus ada pengembangan sistem pakar itu sendiri ya. Nah, jadi untuk sistem pakar sendiri ini ada di tempat user ya, terus ada tempat kerja. Nah, tempat kerja ini ada namanya nasihat pakar, terus program interface pemakai, program mesin interferensi, sampai basis pengetahuan atau knowledge base ya. Nah, knowledge base ini ada hubungannya dengan program akuisisi pengetahuan ya. Nah, ini udah masuk ke bagian pengembangan sistem pakar. Oke. Nah, ini komponennya nanti bisa kalian lihat lagi ya. Nah, ada basic kesimpulan, pengumpul pemakai ya. Dan terakhir adalah knowledge acquisition tools tadi. Oke, nah untuk aplikasi sistem pakar sendiri ini ada beberapa kategori ya, diantaranya manajemen keputusan, diagnosa atau pemecah masalah, penilaian, penjadwalan, rancangan, kalkulasi, analisis dan pengendalian. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya untuk dari sini. Untuk manajemen keputusan, diagnosa atau troubleshooting, manage scheduling ya. Nah, untuk perancangan desain atau configuration, ini penggunaan sistem dalam membantu pengatur penggunaan peralatan ya. Ini memberi batasan dan ada yang harus dibutuhkan. Contoh misalkan instalasi komputer, manufaktur, jarak komunikasi ya, cara perakitan, dan jumlah maksimum ya. Nah, yang kedua ini adalah selection atau classification. Nah, ini membantu para pemakai dalam memiliki produk ya. Contoh pemilihan material, identifikasi rekening pelanggan, pengolahan informasi, identifikasi suspek ya. Nah, terakhir adalah proses monitoring atau kontrol. Nah, ini memonitor dan mengendalikan prosedur atau proses ya. Contoh misalkan ini sudah masuk ke robot ya, jadi robotika seperti itu. Oke, sejauh ini itu saja untuk pengantar mata kuliah AI dalam bisnis ya. Kalau yang bertanya nanti silakan di WA Group atau di Google Classroom ya, silakan nanti. Itu saja pengantar saya. Nanti untuk minggu kedepannya kita akan bahas yang tadi ya, yang lebih rinci lagi apa itu di aplikasi AI satu-satu, mulai dari jaringan saraf tiruan sampai apa tadi expert system bakar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Jika ada pertanyaan silakan di WA Group atau di Google Classroom. Dan untuk slide berikutnya adalah resume materi di atas, cari contoh organisasi di artificial intelligence, dikumpulkan LT itu masanya local time ya. Nah, jadi misalkan minggu depan ini local time-nya jam 6 paling lama, jam 6 pagi. Oke. Begitu saja dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada minggu berikutnya. Terima kasih.